Halo Sobat MHF Agro, selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat urutan formulasi pestisida dengan baik dan benar, agar menghasilkan suatu larutan pestisida yang bisa memberikan efikasi pada tanaman yang akan kita kendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT-nya dengan baik. Jadi, kita akan menjelaskan dan membuat simulasi mulai dari formulasi awal hingga akhir, kemudian bagaimana urut-urutan yang tepat. Nanti kita simak bersama. Oke. Di sini kita akan membuat simulasi ya, teman-teman. Simulasi urutan pencampuran pestisida yang baik dan benar. Karena dengan urutan pencampuran di ember dengan tepat dan benar, ini akan menjadi salah satu faktor kesuksesan atau faktor yang menentukan baik enggaknya efikasi setiap pestisida di tanaman yang diaplikasikan. Di sini sudah ada beberapa, sudah ada mulai dari fungisida, ada insektisida, kemudian ada pupuk daun dan perkat. Nah, di sini kita akan membuat urutannya yang mulai pertama hingga akhir. Karena ini simulasi, sehingga kita tidak menyiapkan ember ya. Nah, simulasi ini berdasarkan urutan formulasi yang paling tepat. Oke, kita mulai. Secara tips, cari terlebih dahulu formulasi yang paling kasar atau paling butirannya lebih kasar dibanding yang lain. Nah, yang di sini ada WG, ada Counter Plus, ini insektisida yang berformulasi WG. Nah, Counter Plus ini dia memiliki bahan aktif asefat dan imidacloprid, sehingga usahakan di satu pencampuran tidak ada yang satu bahan aktif atau satu golongan, agar efikasi atau hasil aplikasi lebih maksimal. Karena ini formulasinya WG, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini WG yaitu wettable granule. Ini dahulukan terlebih dahulu dibanding yang lainnya. Nah, WG ini ciri khasnya dia kasar ya, hampir seperti gula pasir, dan ketika dikocok seperti ini berbunyi. Ini dahulukan dicampurkan di dalam ember. Kita urutkan mulai yang nomor 1 di sebelah sini ya. Oke, ini bergeser dulu. Jadi yang pertama, ini bisa menggunakan Counter Plus, campur di ember, ambil sesuai dosisnya, kemudian campur secara merata hingga larut. Nah, Counter Plus ini juga direkomendasikan bagus untuk di cabai, itu bisa untuk kutu daun, thrips, myzus, dan lain-lain ya. Setelah ada formulasi WG, yang selanjutnya kita cari yang masih paling kasar ya. Kalau saya tips yang paling mudah, paling kasar jika tidak terlalu memahami urutannya. Nah, di sini ada WP ya, ada yang berformulasi WP ya teman-teman. WP, wettable powder. Di sini saya contohkan ada fungisida SAF. Fungisida SAF ini dia berbahan aktif carbendazim dan mancozeb. Nah, ini setelah tadi larutan Counter Plus selesai, campur secara merata di ember, gunakan air yang bersih dan jernih, usahakan minim endapan ya. Kemudian campur SAF, ambil sesuai dosis. Nah, kalau di sini konsentrasinya menggunakan 2 gram per liter untuk padi atau kentang, 0,25 sampai 2,5 gram per liter. Campur
di ember yang sudah ada larutannya Counter Plus, ambil sesuai dosisnya SAF, taruh dan aduk secara merata hingga larut sempurna. Oke, tadi pertama ada WG, kemudian ini WP di SAF ya. Setelah ada Counter Plus dengan WG, SAF dengan WP, kita akan selanjutnya akan mencampur yang berformulasi. Ada di sini kita menggunakan EC, teman-teman. Emulsible Concentrate, EC. Nah, setiap pestisida pasti akan ada formulasi seperti ini. Nah, EC itu harus setelah yang berformulasi wettable ya, atau tepung ya. WG atau WP, ambil sesuai konsentrasi atau dosis yang tercantum di sini. Teman-teman bisa lihat ciri khasnya EC yaitu dia akan mengemulsi, teman-teman. Mengemulsi yaitu ketika dilarutkan di air dia akan apa istilahnya ya, akan pecah berwarna putih. Meskipun ini warnanya seperti minyak, ketika ditaruh di air dia akan mengemulsi atau berubah menjadi emulsible, berubah putih. Setelah tadi ada SAF dengan formulasi WP, kita lanjutkan tadi EC dengan sidabasnya ya. Setelah EC kita menggunakan yang tersisa di sini ada 4 produk, yaitu menggunakan yang berformulasi SC, teman-teman. Nah, SC di sini kita menggunakan fungisida Cougar. Nah, fungisida Cougar di sini meskipun tulisannya kecil tapi ini bisa dilihat SC ya, soluble konsentrat, atau biasanya diplesetkan susu karena dia berwarna putih pekat ya dan kental. Nah, ini cirinya berbalik dengan yang EC. Jika dilarutkan di air, dia akan sesuai dengan warnanya. Dia tidak akan pecah berwarna seperti EC, namun biasa saja. Setelah tadi EC, jadi jangan terbolak-balik ya. EC dulu kemudian SC. Setelah SC selesai, gunakan sesuai anjuran konsentrasinya. Kemudian tersisa ini 3 produk, yaitu kita menggunakan yang berformulasi SL. SL itu soluble liquid ya. SL di sini kita contohkan menggunakan Dimpo. Nah, Dimpo ini dia insektisida berbahan aktif dimehipo. Oke. Ini SL soluble liquid. Setelah tadi menggunakan SC ya, ada Cougar, campurkan rata hingga larut. Kemudian selanjutnya menggunakan yang, karena di sini ada Dimpo yang berformulasi SL. Jadi kalau cair EC, SC, kemudian SL. Oke, kita taruh sini. Setelah jajaran pestisida selesai, ini ada 2 produk yang tersisa. Kira-kira apa dulu ya? Ada yang tahu? Nah, ini sisa 2 produk yang kita larutkan terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan pupuk daunnya. Di sini kita contoh ada Sampurna ya. Nah, Sampurna ini dia pupuk daun, dia larutkan terlebih dahulu sebelum perekat. Kalau merek bebas ya, yang penting karena perekat itu wajib terakhir. Entah perekat, perata, ataupun pembasah, ataupun ada yang bersifat namanya penembus. Nah, ini terlebih dahulu diambil sesuai anjuran, dilarutkan. Setelah selesai merata, baru terakhir menggunakan surfaktan ya, secara umum bernama surfaktan, atau kalau di sini kita ambil contoh menggunakan Bestmore. Nah, Bestmore ini bersifat perekat, perata, dan pembasah. Kenapa wajib terakhir ini? Karena untuk menjadi penyempurna dari keseluruhan pestisida dan pupuk daun. Gunakan sesuai konsentrasi. Di sini menggunakan
0,3 sampai 0,6 ml per liter gunakan. Nah, setelah selesai dicampur, aduk rata, kemudian masukkan ke tangki. Jadi seperti itu ya, sobat MHF Agro. Di sini kita hanya simulasi, setiap petani punya racikan atau paket sendiri-sendiri. Namun yang perlu dipahami, harus menggunakan urutan formulasi pestisida yang tepat agar efikasi setiap produk bisa lebih maksimal. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa like, kemudian subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.